Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kampus Corner, fasilitasi job seeker Udinus gelar virtual job fair ke-6. Nah tadi Mbak Anissa dan Pak Galang, ini kita ngomong tentang minat alumni ya, para pencari kerja. Ini kan kebanyakan tadi Pak Galang mengatakan ada di perusahaan IT, itu kenapa itu? Apakah tergantung dengan prodinya, tergantung dengan kampusnya? Oke, Mbak Anissa dulu. Oke. Ya betul sekali Mbak, jadi tergantung dengan kampusnya. Kebetulan kan Udinus adalah kampus IT, ya sangat unggul sekali di bidang IT ya. Sekali. Jadi banyak sekali perusahaan yang datang ke Career Center itu untuk meminta rekomendasi alumni dari IT Udinus gitu, untuk menjadi karyawan mereka gitu. Jadi juga ada yang tanya-tanya nih ya, gimana untuk apply di Career Center? Iya. Oke, tapi ada nggak sih Mbak tips atau syaratnya gitu mungkin ya untuk di Indonesia, untuk pemirsa TVku juga yang menyaksikan ya alumni Udinus kalau mau masuk ke Career Center juga nih, bisa nggak sih Mbak? Oh maksudnya kerja di Career Center? Iya. Iya. Untuk saat ini di Career Center belum ini ya. Belum bisa ya? Belum buka tapi, ya? Tapi kami menyediakan banyak sekali lowongan pekerjaan, itu bisa diakses langsung di website kita. Oke, jadi langsung aja nanti dikepoin ya di websitenya Cedinus gitu ya? Iya, jadi di luar job fair kita setiap hari juga share informasi lowongan kerja, informasi magang itu ada setiap hari. Oke, jadi selain di website, di Instagram juga ada ya Mbak Nisa? Iya, ada. Instagramnya apa ini Mbak Nisa? Instagramnya @udinuscareercenter. @udinuscareercenter, langsung di follow gitu ya. Ini paling mahasiswa juga udah nge-follow nih Mbak Nisa. Kalau Pak Galang sendiri ini melihat minat alumni atau pencari kerja itu kenapa lebih memilih di perusahaan IT tadi? Apakah tergantung dengan kampusnya, tergantung dengan prodinya gitu? Kalau yang pertama sih karena yang tadi seperti dijelaskan Mbak Nisa, Udinus kan terkenal dengan IT-nya. Maka banyak perusahaan yang nitip lowongan tuh dari perusahaan IT. Tapi tidak menutup kemungkinan perusahaan yang IT pun membuka lowongan untuk yang non IT seperti akuntansi, desainer, kemudian marketing. Ya, kemudian administrasi biasa itu, atau staf kantor tuh, banyak juga itu yang membuka lowongan seperti itu. Iya, berarti nggak hanya perusahaan-perusahaan itu, banyak sekali. Itu udah disebutkan ya sama Pak Galang ya. Tapi ada nggak sih Pak ini lowongan magang? Kalau lowongan magang tadi saya lihat ada lowongan masuk ya, internship dari beberapa perusahaan disediakan juga. Menyediakan lowongan magang juga. Berarti ini untuk syarat pendaftar nih dari SMA atau mahasiswa? Minimal kami buka dari SMA, SMK, D3, S1 bisa mendaftar ya. Oke, jadi ini ada, selain ada lowongan pekerjaan, ada lowongan magang yang bisa teman-teman apply ya nanti dari mahasiswa SMA, SMK, mahasiswa D3, S1. Oke, S1 aja. Langsung bisa ya ini. Oke, kalau dari perusahaan yang sudah bergabung ini sampai saat ini ada berapa? Anissa? Ada 25 perusahaan yang sudah bergabung dari berbagai sektor. 25 perusahaan, tapi targetnya memang 25, apakah lebih untuk perusahaannya? Sebenarnya targetnya 30. 30? Iya, sebenarnya targetnya 30, tapi karena kan ini masa transisi dari online ke offline ya. Jadi lebih dari online ke offline. Online ke offline? Kan sudah banyak juga job fair yang sudah mulai offline kan. Iya, jadi kita terkendala itu sih Mbak. Jadi kayak sekarang lebih prefer ke offline gitu. Iya betul, karena memang sudah pandemi juga sudah agak menurun gitu ya. Jadi sudah banyak sekali penyelenggara job fair yang secara offline ini. Tapi kalau Pak Galang melihat sendiri tadi agak ada kesusahan gitu. Apa sih yang menjadi hal yang rumit gitu? Atau hal yang jadi kendala saat menjalankan job fair secara virtual Pak Galang? Kalau kendala sih seperti tadi, mungkin dari jumlah peserta perusahaannya. Jadi banyak feedback dari job seeker yang secara online ini mengeluhkan perusahaannya kok cuma sedikit. Jadi kurang banyak seperti itu. Jadi mereka menginginkan variasi perusahaan lebih banyak dari berbagai jenis perusahaan, bukan hanya IT saja. Jadi mereka mengharapkan seperti itu. Lalu kesulitan yang kedua dari IT-nya sendiri. Dari IT-nya sendiri. Kalau IT-nya sendiri sih saya kira belum ada, soalnya dari data yang kita dapat dari feedbacknya itu mereka menganggap ya ini cukup
user friendly, cukup membantu seperti itu. User friendly, jadi memang mudah banget ya untuk diakses oleh teman-teman nantinya. Kalau dari Mbak Anissa, kesulitannya apa Mbak tadi ya? Iya, itu aja tadi. Tapi ada nggak sih pembeda nih waktu job fair secara virtual dan offline? Apa sih pembedanya Mbak? Tentu sangat beda sekali ya. Kalau vibes-nya tuh lebih kerasa pas offline ya, rame gitu. Ramenya tentu udah rindu banget ya Mbak, udah 2 tahun. Udah 2 tahun dari 2020. Dari 2020 kita sudah nggak pernah offline lagi, semua online kan, jadi kayak crowdednya tuh kerasa sekali pas offline. Kalau di online meskipun pesertanya banyak tapi kan nggak kerasa gitu ya. Tapi kalau online waktu job fair kelima kemarin itu kan juga ramai ya, 1.900 itu. Itu kan juga banyak banget ya Mbak. Kalau kita bayangin waktu offline nih 1.900 kumpul di sini gitu. Udin tuh langsung rame. Rame banget ya. Panitianya juga bingung nih. Kalau sejauh ini persiapan dari panitia nih gimana nih Pak Galang, Mbak Nisa? Persiapannya sudah tinggal pelaksanaan aja tinggal sih. Pelaksanaan, siap tempur gitu. Siap tempur. Tadi pagi kita sudah technical meeting, sudah mempersiapkan segala sesuatunya, berarti tinggal pelaksanaan aja besok hari Senin. Oke, berarti persiapannya sudah matang, sudah siap terjun gitu ya. Kalau dari peserta sendiri ini melihat dari mahasiswa Udinus, alumni Udinus berapa persen Anissa yang sudah mendaftar? Kalau saya lihat sih 70% dari alumni Udinus dan 30% tuh dari umum. 70% dari Udinus, 30% dari umum. Umum ya. Jadi kebanyakan alumni Udinus. Kalau dari Udinus sendiri ini paling banyak di mana nih Pak Galang? Ya. Perkiraannya nanti perkiraan. Ada mendaftar di mana aja nih? Kalau perkiraan saya sih menyebar ya. Jadi kan karena kita kan prodinya banyak, jadi bisa di bidang IT, kemudian di bidang akuntansi, di bidang desainer, bisa masuk juga di bidang marketing, kesehatan juga, bahkan human resource juga ada, HR itu juga ada. HR ada juga. Ada juga. Yang dari manajemen nanti kan bisa. Iya bisa. Dari manajemen bisa juga ya. Bisa aja. Human resources. Oke. Nah kalau misalkan nih ada yang belum telat mendaftar nih, apakah masih bisa gitu Mbak Nisa mendaftar misalnya di hari kedua, lupa ikut yang hari pertama nih, apakah bisa? Bisa sampai hari Minggu itu tetap masih bisa ya? Pembukaan pendaftaran masih kita buka sampai job fair selesai. Berarti nggak ada batasan pendaftaran? Tidak ada batasan pendaftaran ya. Sampai hari terakhir job fair lah istilahnya. Berarti tidak ada batas pendaftaran, jadi mau daftar hari kedua, ketiga juga masih bisa? Iya, masih bisa. Ya. Ada live streaming tadi di mana? Di YouTube? Di YouTube, di channel YouTube Career Center, dan ini juga kita sertakan juga link Zoom-nya. Jadi udah ada link Zoom, dan kalau mau yang bergabung secara live streaming di YouTube juga bisa nih ya pemirsa. Kalau misalkan telat gitu masih bisa ya, masih bisa melalui Zoom gitu ya. Misalnya baru hari Sabtu baru lihat iklannya di sosial media, itu langsung daftar, langsung apply bisa. Oke, jadi langsung bisa ya. Jadi tenang aja, nggak usah khawatir kalau ketinggalan. Langsung nih ya, lanjut kita ngomongin fasilitas yang diberikan nih. Nanti ada apa aja nih Mbak Anissa? Pak Galang yang mau jawab? Kalau fasilitas sendiri dari sisi aplikasinya, kita menyediakan yang pertama ya tadi live stream pemaparan perusahaan. Di situ juga ada opening, kemudian ada presentasi dari perusahaan menjelaskan mengenai lowongan apa saja yang ada di perusahaan tersebut. Lalu ada juga live chat juga. Nanti pencari kerja bisa chatting dengan perusahaan. Nanti bisa juga apply lamar di situ lah istilahnya. Seperti itu. Jadi fasilitasnya banyak yang diberikan ya. Jadi tenang aja, apapun yang akan teman-teman cari ada di sini. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi ya Mbak Anissa dan Pak Galang. Tapi kita harus jeda sebentar ya. Pemirsa TVku jangan kemana-mana, tetap di Kampus Corner.